Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Madu Peternak Jujur. Kali ini saya membagikan hama untuk lebah madu. Apa saja hama-hamanya? Kalian simak ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar nanti teman-teman mendapatkan ilmu terupdate dari kami. Oke, dalam budidaya lebah madu itu ada banyak hama ya teman-teman. Oke, hama-hamanya apa saja? Yang pertama, hama yang paling berbahaya adalah manusia teman-teman. Jadi usahakan kalau kita menempatkan budidaya lebah madu itu usahakan jangan yang terlalu jauh dari kawasan atau jangan terlalu jauh dari pengawasan manusia ya teman-teman. Usahakan seperti saya itu di samping rumah, saya itu budidaya di samping rumah. Kalau mungkin dari sini bisa kelihatan itu rumah saya ya teman-teman. Nah ini itu rumah saya, jadi kelihatan kepantau ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin mau berbuat nggak baik atau mungkin yang mau mencuri itu kelihatan teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu taruhnya di hutan, itu usahakan itu pengecekannya rutin ya, supaya tadi tidak ada hama manusia atau orang yang ingin mencuri teman-teman. Karena untuk lebah madu itu kan harganya lumayan ya, mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan, tergantung tadi jenis lebahnya apa. Oke, itu ya hama yang pertama. Hama yang kedua biasanya adalah burung teman-teman. Biasanya sih burung walet ya, yang terlalu sering makan lebah. Jadi untuk burung walet itu bisa makan tiap hari. Kalau di situ banyak burung waletnya itu biasanya nanti koloni kita akan menyusut. Maka solusinya adalah bisa kalian tanemin pohon-pohon atau taruh di bawah pohon teman-teman yang cukup banyak batangnya, karena si mereka juga akan susah untuk menangkap lebahnya. Tapi kalau kita taruh di tempat yang terbuka itu mereka akan tadi kena ya teman-teman. Atau bisa juga kalian memelihara burung hantu teman-teman, karena salah satu manfaat dari burung hantu untuk lebah adalah untuk menjaga koloni. Jadi burung hantu tidak akan memakan si lebahnya, tapi mereka akan memakan tadi burung walet atau mungkin sejenis kampret ya, atau mungkin kelelawar teman-teman. Jadi biasanya kalau hama yang terbang itu adalah tadi burung walet atau mungkin serwiti ya, burung walet atau mungkin yang lain itu serwiti teman-teman. Hama yang ketiga adalah capung teman-teman. Jadi di budidaya ini yang paling susah itu capung ya teman-teman. Nggak bisa kita kendalikan karena terbangnya itu cepat dan juga banyak. Paling solusi untuk hama capung tersebut adalah pengawasan di kitanya. Kalau mungkin capungnya terlalu banyak, kita mungkin bisa dengan cara membuat jaring atau mungkin kita menangkapnya ya. Cuma kalau saya pribadi sih, selagi kita produksi madunya bagus, terus juga produksi sumber bunganya bagus, itu maka mereka akan cepat membuat koloni. Harus imbang ya. Jadi untuk hama capung itu biasanya saya solusinya adalah ditangkap sih teman-teman. Saya pakai apa itu plastik ya, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk sekarang ini saya nggak terlalu mikirin banget, karena ini nggak terlalu parah ya untuk capung, nggak seperti walet atau mungkin tadi manusia teman-teman. Hama yang keempat biasanya adalah serangga ya teman-teman. Biasanya adalah semut. Ini semut itu adalah salah satu hama juga buat si lebah. Supaya semutnya itu tidak merambat ke tempat dudukan, saya biasanya kasih ember yang dikasih air. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini saya itu baja ringan terus kasih air, dan juga di sini saya ada banyak itu ya, kurang lebih saya bikin ada 3 ini dengan panjang kurang lebih hampir 5 meter teman-teman. Itu bisa kelihatan kurang lebih panjang hampir 5 meter ya teman-teman. Nah itu dengan harga kurang lebih satu holonya itu 75.000. Kurang lebih saya menghabiskan antara 250 lah, itu sama baut-bautnya dan sebagainya ya teman-teman. Jadi biasanya untuk solusinya adalah membuat jagrak yang aman supaya tidak terkena oleh semut teman-teman. Karena kalau mungkin si lebahnya itu ada sarang semutnya, di dalam ada semutnya, itu mereka akan merasa terganggu dan biasanya akan kabur teman-teman. Solusinya apa? Tadi kita bikin jagrak, terus dudukannya itu kita kasih ember yang dikasih air, atau terserah tekniknya seperti apa. Intinya semut tidak boleh berada di kotak budidaya kita teman-teman. Hama yang kelima adalah sejenis ngengat ya teman-teman, atau sejenis kumbang yang nanti bisa bertelur di dalam sarang. Untuk sampel fotonya sih saya nggak ada, karena saya rutin di sini pengecekan. Biasanya itu kalau ada sarang tapi tidak ada koloni yang menggerumuti atau mungkin menempeli ya di sarang tersebut, itu biasanya
akan terkena oleh kepik atau sejenis kumbang teman-teman, dan nantinya di situ akan bertelur ya. Jadi mereka itu memakan si lilin, madu dan lain sebagainya, nanti akan berkembang biak di situ. Cara solusinya atau cara penangannya adalah kalian rutin perawatan, bila sudah terkena seperti itu kalian buang. Asalkan tadi kalau si ratunya masih produksi koloni, tidak masalah, mereka akan membuat sarang baru lagi. Jadi untuk tadi hama yang kelima, hama kepik atau hama kumbang tadi, solusinya adalah kita buang ya teman-teman. Terus kita lakukan pengecekan rutin, biasanya itu 1 minggu 2 kali kalau saya, atau bisa kalian 1 bulan sekali, itu paling males-malesnya teman-teman. Hama yang keenam adalah cicak teman-teman. Lah di sini cicak yang paling susah ya, walaupun kita kasih jagrak seperti itu dan seperti itu cicak masih bisa melompat teman-teman, karena cicak itu bisa melompat itu jauh ya, kurang lebih antara 10 cm mereka bisa melompat. Jadi walaupun saya ditaruh tempat seperti ini masih ada cicaknya, tetap masih ada cicaknya. Solusinya apa? Solusinya adalah kita lakukan perawatan atau pengecekan rutin teman-teman, atau juga kita bisa kasih lem ya. Cuma kalau kasih lem itu menurut saya kurang efektif, karena belum tentu si cicaknya nempel di lem tersebut. Tapi kalau saya pribadi, solusinya adalah kita pengecekan rutin. Kelihatan kok kalau di kotak kita itu masih ada cicaknya atau tidak, itu bisa kelihatan karena mereka itu pasti kan aktif cicaknya, jadi bisa kita cek. Jadi lakukan perawatan, itu solusinya kita bunuh. Hama yang ketujuh, nah ini hama yang ketujuh ini cukup unik, yaitu adalah serangan dari koloni lain ya teman-teman. Bukannya sih hama, tapi biasanya ini adalah penyerangan. Jadi biasanya setahu saya ya, kalau di situ sumber pakannya sedikit, akan adanya perebutan sarang itu bisa terjadi. Tapi sepengalaman saya di sini sih tidak terjadi ya, karena mungkin sumber alamnya itu masih melimpah dan mungkin juga banyak tempat untuk bersarang. Jadi di sini jarang sekali yang namanya tadi pertarungan. Paling kalau saya baru dapat lebah baru terus tempatnya berdekatan, itu pasti akan tarung teman-teman, karena apa ya namanya, mungkin merasa terusik koloni yang lama, sedang koloni yang baru itu biasanya itu mereka akan memuteri kotak untuk mempelajari suatu kondisi alam di situ atau beradaptasi di situ. Jadi mereka akan muter-muter, dan koloni yang di samping itu merasa terganggu, akhirnya bisa terjadi peperangan atau mungkin pertarungan ya teman-teman. Jadi itu salah satu hama tersebut bisa terkena atau bisa diserang oleh koloni lebah lain. Untuk Apicerana sih jarang terjadi, paling tadi itu kalau kita baru dapat terus kita terlalu dekat, biasanya tarung. Tapi kalau jaraknya itu jauh, antara 2 atau mungkin 3 meter, itu sih jarang terjadi teman-teman. Tapi untuk alangkah lebih bagusnya, bagi yang belum tahu banget atau masih belajar, itu usahakan jauh 5 atau 10 meter. Tujuannya tadi supaya tidak terjadi pertarungan. Biasanya kalau saya atau mungkin dulu awal belajar itu, saya dapat itu taruh di tempat yang jauh, karena tadi mereka itu koloni pekerja itu akan mengitari kotak dan akan berkeliling di kotak tersebut. Tujuan mereka itu melihat lingkungan sekitar, bahwa oh ini tempat rumah saya yang baru. Setelah mereka muter-muter, mereka akan masuk lagi dengan cara tadi ada queen excluder. Kalau nggak ada queen excluder, biasanya pas koloni itu keluar semua, ratu ikut keluar teman-teman. Tapi kalau kita ada pengamannya, insya Allah aman. Oke, jadi kurang lebih itu ada 7 hama untuk budidaya lebah madu, baik itu Apicerana atau mungkin Trigona teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like dan juga subscribe-nya, agar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat video-video konten interaktif. Terima kasih. Buat teman-teman yang memiliki kendala tentang pelebahan, silahkan kalian komen di video saya ini. Mungkin akan saya buat video untuk teman-teman yang masih bingung atau yang lagi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.